Hai, Stepian dari Teknos ID. Tadinya saya mikir kalau Poco F2 Pro bakal jadi satu-satunya flagship killer tahun ini. Ya karena emang sekarang udah masuk akhir bulan Desember dan kayaknya Poco F2 Pro ini bakal sendirian aja jadi flagship killer tahun ini. Tapi ternyata saya salah. Karena Xiaomi masih ngerilis juga flagship killer lainnya ke Indonesia di sisa-sisa tahun 2020 ini. Ya, ada Xiaomi Mi 10T yang akan kita bahas di video review kali ini. Kalau dengar kata flagship killer, otak kita akan otomatis ngebayangin smartphone dengan chipset paling kencang yang bisa diajak ngapain aja. Nggak ada urusan lemot dan yang pasti performanya tinggi buat gaming. Ya, begitulah Xiaomi Mi 10T seperti apa yang kita bayangin. Dapur pacunya pakai chipset Snapdragon 865 yang udah siap dengan jaringan 5G yang mungkin beberapa tahun ke depan bisa kita nikmatin. Memori yang dikasih juga cukup gede buat tahun depan, RAM 8GB LPDDR5, storage 128GB UFS 3.1 dan GPU-nya pakai Adreno 650. Semua yang saya sebutin tadi adalah jaminan kalau performa Mi 10T nggak akan mengecewakan. Buat kalian yang selama ini berharap chipset menengah dari MediaTek Helio G series atau juga Snapdragon 700 series supaya bisa kebuka smooth ekstrim di PUBG Mobile, nah daripada PHP mending kalian beli Mi 10T aja. Karena bukan cuma frame rate ekstrim yang bisa didapat, tapi super duper ekstrim di 90 fps yang bikin gameplaynya jadi naik satu level. Cuma nih saya nemu sedikit bug di PUBG Mobile kalau pakai mode 90 fps. Kadang-kadang layarnya terjadi glitter yang cukup parah dan ganggu permainan. Ya tapi ini sih masalah software update aja. Mungkin karena mode 90 fps juga masih baru. Nah kalau smartphone kalian yang biasa dipakai buat main Genshin Impact, kalau setting medium aja masih ngos-ngosan, langsung aja ganti smartphone kalian ke Xiaomi Mi 10T ini supaya bisa main lancar jaya dengan setting rata kanan. Terus lurus dan kalau udah sampai perempatan jangan lupa belok kiri. Buat suhunya selama dipakai nge-game skala intens, Mi 10T ini suhunya hanya anget-anget aja di kisaran 40-42 derajat Celcius karena emang udah pakai teknologi liquid cooling. Buat user yang suka bikin konten dan video tapi modal cekak, Mi 10T ini bisa banget kalian maksimalin. Misalnya editing pakai aplikasi KineMaster. Mi 10T ini sanggup edit dan render video sampai resolusi 4K. Di percobaan ngerender video hasil screen recording dengan resolusi maksimal 4K 60 fps dengan besar file hampir 1,5 GB. Mi 10T ini bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit 30 detik aja. Oh ya, untuk screen recording bawaan dari MIUI 12-nya sampai detik ini belum bisa record suara dari sistem dan mix secara bersamaan. Jadi masih harus pilih salah satu sumber suara. Mi 10T sendiri jalan di MIUI 12 dengan basis Android 10 yang dari open box belum dapat sama sekali untuk software update yang mungkin ada beberapa poin yang belum bisa jalan dengan optimal yang nanti akan saya ceritain. Tapi secara overall kalau soal performa Mi 10T ini bukan smartphone untuk diperdebatkan. Nggak cuma untuk performa, desain dan build quality Mi 10T juga bawa DNA flagship. Cangkang budinya terbuat dari metal solid dan backdoornya dari kaca yang punya finishing matte doff berlapis Gorilla Glass 5. Untuk warna lunar silver punya lapisan anti fingerprint jadi sidik jari nggak gampang nempel. Desain kameranya juga lumayan fresh karena misahin kamera utama dengan kamera lainnya. Meski ya nggak original karena brand sebelah udah lebih dulu pakai desain kamera kayak gini. BAM kameranya juga masih cukup tebal dan ornamennya nggak terlalu rame karena cuma ada tulisan 64 megapiksel kamera aja. Sedangkan untuk bobotnya sendiri masih terbilang pas mengingat layar dan baterainya juga cukup gede. Untuk bezel, sisi persisinya melengkung dengan fingerprint scanner ada di samping kanan bareng tombol power dan masih ada juga infrared blaster khas Xiaomi. Sedangkan untuk port jack audio udah nggak ada seperti smartphone flagship lainnya. Untuk speakernya, Xiaomi kasih yang terbaik buat Mi 10T ini dengan dual stereo speaker yang suaranya kencang dan juga jernih.
Aura flagship juga ada di layar Mi 10T karena punya refresh rate 144Hz yang punya fitur Adaptive Sync yang bisa nyesuaiin refresh rate layar dari 60Hz, 90Hz atau 144Hz tergantung dari kebutuhan yang kita pakai. Xiaomi Mi 10T juga jadi smartphone termurah yang pakai layar dengan refresh rate setinggi ini yang tentu aja bikin scrolling dan swiping jadi terasa super smooth. Sayangnya kalimat flagship killer bikin Mi 10T ini terpaksa pakai layar IPS yang secara kualitas bukanlah layar IPS terbaik di pasaran. Karena saya cobain bandingin dengan layar IPS milik Poco X3 NFC kurang lebih kualitasnya sama. Bahkan untuk bezelnya kalau diperhatiin juga mirip. Sensitivitas layar sentuhnya yang bisa deteksi sampai 10 sentuhan jari cukup baik, meski untuk di area ujung-ujung bezel masih ada jeda sepersekian detik yang masih terbilang cukup aman buat navigasi dan juga gaming. Oh ya, Mi 10T juga belum punya IP rating dan juga wireless charging sebagai konsekuensi dari harganya. Adalah sebuah hal yang wajar kalau di flagship killer itu bakal ada beberapa poin yang bakal disunat. Begitu juga sama Mi 10T ini, sektor kamera jadi korbannya. Meski kamera utamanya udah beresolusi cukup tinggi di 64 megapiksel dan ada dua kamera ultrawide 13 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Uniknya di sini Mi 10T menghilangkan kamera deep sensor yang biasanya ada di smartphone pada umumnya. Inilah yang bikin satu slot kameranya kosong. Ya, cukup untuk penghematan supaya harganya bisa ditekan. Ada dua poin yang harus diperhatiin buat yang mau beli smartphone ini kalau kamera adalah salah satu kebutuhan utamanya. Yang pertama, sensor kamera di Mi 10T bukan pakai kelas flagship semisal Sony IMX689 ataupun 682 sekalipun. Yang kedua, Mi 10T hanya punya IAS aja untuk stabilisasi perekaman videonya, jadi nggak punya OIS. Dengan hardware kayak gini tentu aja kita nggak bisa terlalu berharap banyak sama hasil kameranya. Begitu juga sama kamera selfie pansol 20 megapikselnya yang biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial kecuali mungkin software kameranya yang cukup flagship. Beberapa hasil sampel kamera belakang Xiaomi Mi 10T terlihat cukup bagus, meski buat saya detail dan dynamic range-nya masih terasa kurang angkat meski mode SDR-nya udah diaktifin. Jadinya saturasi tone warnanya kayak kurang keluar dan hasil yang sama juga terjadi untuk kamera ultra wide angle-nya. Sedikit perbandingan, hasil kamera belakangnya sama Huawei Nova 5T yang malah sedikit lebih baik dari sisi detail dan juga dynamic range. Begitu juga dengan foto-foto di kondisi low light yang hasilnya masih sedikit di bawah kamera night mode-nya Huawei Nova 5T yang harganya lebih murah dari Mi 10T. Nah, kalau untuk perekaman videonya selama pakai mode frame rate 30 fps baik di resolusi Full HD ataupun 4K, videonya akan cukup stabil dan kalau mau lebih stabil lagi, bisa aktifin steady video yang akan mengunci video di resolusi Full HD 30 fps. Sedangkan kalau mau pakai mode 60 fps nggak akan ada stabilisasi sama sekali dan video akan terasa banget goyangnya. Untuk kualitas warna di videonya juga kurang lebih sama, detailnya kurang fleksib dan ada penurunan kualitas yang lumayan signifikan kalau pakai mode steady video. Sementara untuk kamera depannya Xiaomi Mi 10T hanya bisa rekam video maksimal di resolusi Full HD 30 fps. Tapi walaupun hardware kameranya kurang fleksib, Xiaomi kasih software kamera yang cukup fleksib. Misalnya, dual video yang bisa rekam video kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan yang sangat cocok buat vlogger. Kemudian ada video clone yang bisa duplikasi dua objek yang sama dalam satu frame video. Cocok banget buat yang mau ngegandain smartphone-nya. Selain itu ada efek color focus yang bisa jadiin background videonya hitam putih sementara objek di depan tetap berwarna. Dan terakhir ada juga efek video bokeh dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang sekedar untuk seru-seruan aja.
Xiaomi Mi 10T jadi smartphone pertama Xiaomi dengan baterai paling gede yang pakai chipset Snapdragon 865 saat ini dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Meski angkanya cukup gede, tapi layar 140Hz-nya tentu aja masih bisa bikin was-was apakah smartphone ini bisa bertahan lama dalam sekali charging. Untuk antisipasi hal ini, Xiaomi menggunakan fitur Adaptive Sync di layarnya supaya bisa ngedetect penggunaan dan aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa berjalan di 3 pilihan refresh rate-nya. Tujuannya adalah efektivitas performa dan efisiensi baterai. Dan ternyata fitur ini cukup efektif kasih nyawa baterai Mi 10T yang bisa bertahan seharian penuh dengan rutinitas ala saya. Screen on time yang didapat juga nyaris 8 jam. Nah, sebagai info aja nih, dipakai main PUBG Mobile di settingan smooth 90 fps selama 1 jam, Mi 10T berkurang baterainya di 15%. Buat yang ngecharge-nya pengen buru-buru, charger 33 wattnya bisa isi dari 9% ke 100% hanya dalam waktu 1 jam 7 menit aja. Pokoknya urusan daya tahan baterai dan charging speed Mi 10T ini masih terasa banget fleksibnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan akhir. Untuk saya pribadi menilai Xiaomi Mi 10T ini adalah smartphone yang sangat-sangat menyenangkan buat dipakai ngapain aja, terutama buat kerja berat dan juga gaming secara intens. Untuk dua urusan tadi, Mi 10T hampir nggak pernah ngecewain saya. Desainnya masih fleksib dan daya tahan baterainya bisa diandelin untuk seharian penuh. Dan nggak lupa kecepatan charger 33 wattnya juga termasuk cepat. Yang nggak kalah penting adalah gimana kita nempatin smartphone ini di tempat yang semestinya, yaitu smartphone berharga 6 juta. Yang kalau kita ngelihat ini, pelan-pelan kita mulai memaklumi kekurangannya di sektor kamera yang nggak bisa kasih hasil selevel dengan flagship. Dan saya pribadi berharap Xiaomi bisa kasih improvement di software update berikutnya. Akhir kata, saya nggak akan ragu bilang smartphone ini wajib banget buat wishlist kalian yang lagi cari-cari smartphone baru ataupun yang mau pindah dari level mid-range ke flagship killer tanpa ngerogoh kantong lebih dalam. Oh iya, saya mau nambahin satu lagi. Xiaomi Mi 10T ini sangat siap kalau nanti negara tercinta kita ini udah siap dengan jaringan 5G-nya. So, sementara ini sambil nunggu, maksimalin aja Wi-Fi 6 yang bisa pakai internet Wi-Fi dengan kecepatan 5G. Oke, itu dia tadi video bahasan dari Xiaomi Mi 10T. Semoga video tadi bermanfaat dan bisa kasih wawasan dan referensi buat teman-teman yang lagi mantau terus smartphone ini untuk mungkin dibeli di kemudian hari. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel ini buat yang baru bergabung dan stay tune terus di channel ini karena saya akan banyak banget sharing soal video-video seputar gadget dan teman-temannya. Makasih juga buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Stepian dari Tech News ID. Pamit.